Kepala UPT SPF SD Impres Mabendeng 1, yang kami hormati Bapak DPL, Bapak DPL kita, yang berbahagia para guru-guru yang kami hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih sempat berkumpul dan di tempat yang penuh barokah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, topik yang akan kita bicarakan kali ini yaitu mengenai rancangan aksi kolaborasi yaitu RAK. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelum memulai presentasi RAK, saya akan membacakan rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepri Bidang DPL, yang ketiga pemaparan RAK, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengekspresikan waktu saya persilakan kepada Waalaikumsalam. Sedang numerasi, artinya kemarin saya kasih tantangan bagaimana sebuah inovasi membantu sekolah peningkatan literasi numerasinya, termasuk baca ya, baca. Alhamdulillah Pak Dosen membantu dalam menata perpustakaan beberapa hari ya. Dilakukan itu dengan hormati Bapak Kepala SD Impres Mabendeng 1, kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru di SD Impres Mabendeng 1, dan tentunya yang saya banggakan adik-adik mahasiswa kampus Mengajar Angkatan 6 yang melaksanakan program kerja di SD Impres Mabendeng 1. Sebelumnya mohon maaf, saya perkenalkan, nama saya Wabillah selaku dosen pembimbing lapangan di program kampus mengajar angkatan 7. Mungkin singkat saja, jadi saya nggak tahu, tadi saya sudah diskusi sama kepala sekolah, katanya sudah ada ya program kampus mengajar sebelumnya, karena di beberapa sekolah saya biasanya menjelaskan sedikit apa sih program kampus mengajar itu, karena banyak yang mempersepsikan bahwa kampus mengajar ini sama dengan PPL. Ya, padahal berbeda. Kalau PPL kan kebanyakan mereka mengajar di kelas 1 atau sampai 6. Sedangkan untuk di kampus mengajar angkatan 7 ini, prioritas mereka adalah bagaimana membuat beberapa program untuk meningkatkan budaya literasi dan numerasi di sekolah yang ditempati mereka dengan berbagai bidang ilmu. Biasanya kan kalau SD ya yang spesialis paling peran RAK yang akan dipresentasikan oleh Nini Lakhini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nini Lakhini. Di sini kami dari mahasiswa kampus mengajar angkatan 7 ingin membacakan dan menjelaskan sedikit mengenai rencana aksi kolaborasi atau RAK, biasa disebut sebagai RAK, yang telah kami susun setelah melakukan observasi kemarin. Jadi terkait mengenai fokus pertama yaitu fokus RAK pada literasi, di mana di dalam ini terbagi jadi 5 RAK di dalamnya. Yang pertama itu pojok baca. Nah, di mana pojok baca ini merupakan suatu program yang diciptakan untuk berguna mendukung minat baca di sekolah, di mana tim akan mengumpulkan buku-buku, majalah, komik, dan juga materi bacaan lainnya, di mana nanti setelah kita melakukan pengumpulan buku-buku tersebut dan setelah melakukan kemarin observasi, kita melihat di kelas sudah ada beberapa di kelas yang mempunyai pojok baca. Nah, selain itu kan kita mahasiswa dari kampus mengajar angkatan 7 itu fokusnya kelas 5, dan kebetulan di kelas 5 saat ini mungkin belum memiliki lagi pojok baca
Jadi kami akan membuat pojok baca khususnya pada kelas 5 dan akan melakukan pembenahan pojok baca pada kelas-kelas lainnya, di mana ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret sampai 30 Maret dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung minat membaca di sekolah serta mendapat meningkatkan minat baca siswa di SD Impres Pak Benben 1 dengan sasaran tentunya seluruh siswa-siswi di sekolah ini UPT SPF SD Impres Pak Benben 1 dengan penanggung jawab RAK yaitu kami seluruh mahasiswa. Kemudian selanjutnya itu terkait mengenai studio literasi. Jadi studio literasi ini atau biasa kita dari mahasiswa menyebutnya sebagai solasi itu adalah salah satu program yang akan kami buat, di mana ini setiap siswa akan membaca buku pilihan mereka dan jika bisa dikatakan ini mungkin tempat membaca selain perpustakaan. Jadi di sini setelah kita melakukan observasi kemarin kita ada melihat salah satu ruang kosong yang akan kita gunakan untuk membangun kemampuan literasi siswa di sekolah ini, di mana sasaran RAK-nya tentunya seluruh siswa di sekolah UPT SPF SD Impres Pak Benben 1 dengan penanggung jawab RAK yaitu kami seluruh mahasiswa. Kemudian selanjutnya itu calistung atau membaca, menulis, dan berhitung, di mana dalam program ini kami akan memberikan Amanda. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk program selanjutnya yaitu tangga numerasi, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerik siswa, di mana nantinya siswa jika ingin naik tangga mungkin bisa memperhatikan perkalian yang kita buat atau yang kita buat program di tangga. Selanjutnya yaitu program penanaman hortikultura dan go green. Penanaman hortikultura sendiri itu tanaman yang berumur pendek. Jadi kita di sini akan menanam sejenis tanaman cabai. Dan untuk program go green atau penghijauan, di sini kita akan melakukan pembenahan tanaman dengan melakukan penanaman tanaman hias untuk memberikan pemahaman terhadap jenis tanaman hias kepada siswa-siswi. Sasarannya yaitu cuma kelas 5 saja. Kelas 5 jadi tangan. Program lainnya yaitu WordWord sebagai media pembelajaran. Program ini berupa kegiatan permainan di dalam kelas dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tujuannya untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar serta menambah pengalaman belajar yang positif bagi siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada perkenalkan, nama saya Nurul Farsara. Yang ingin saya sampaikan yaitu pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan perpustakaan. Karena kemarin kita melakukan pembenahan perpustakaan dan merapikan buku-buku, yaitu tujuannya itu melakukan pembenahan agar menarik perhatian minat baca siswa dan juga menyatukan buku-buku bacaan sesuai dengan serisnya. Dan untuk pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim, kita melakukan penataan taman sekolah. Nah, di sini kita seperti mengatur susunan pot bunga dan melakukan perbaikan tanaman-tanaman. Misalnya tanaman-tanaman yang sudah layu kami akan buang mengganti dengan tanaman yang baru. Di sini kita juga agar meningkatkan minat siswa untuk melestarikan lingkungan sekolah. Di sini sasarannya kelas 4, 5, 6 UPT SPF SD Impres Pak Benben 1. Kemudian daur ulang.
ulang. Di sini kita akan melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai pemanfaatan botol plastik sebagai tempat sampah. Siswa untuk membawa botol-botol bekas menggunakan untuk sebagai digunakan sebagai pot bunga. Di sini sasarannya kelas 1, 2, 3 SD Infus Bapak 1. Kemudian green school. Nah, di sini kita kegiatannya membawa tanaman oleh siswa yang ada di rumahnya. Di sini juga bukan hanya siswa yang bisa berpartisipasi, tetapi guru juga bisa berpartisipasi dalam program ini membawa tanaman. Tujuan ini untuk melestarikan lingkungan sekolah dan juga membuat lingkungan sekolah tampak asri dan juga enak dipandang. Kemudian sasaran itu kelas 4 dan 6 SD Infus Bapak 1. Kemudian ada pun kegiatan di luar kelas yang akan kami lakukan, yaitu kelas tari. Di sini kita akan melakukan kelas tari untuk meningkatkan minat dan bakat siswa dalam seni. Di sini kita akan melakukan kelas tari pada insya Allah Mei pada setiap hari Sabtu sore. Di sini sasarannya kelas 5. Adapun outputnya kami berharap nanti ketika pelepasan ada siswa yang akan menari. Kemudian senam sehat ceria. Kegiatan ini membiasakan seluruh siswa melakukan senam sehat setiap hari Kamis untuk mengembangkan ranah psikomotorik peserta didik, dan teman-teman akan juga mendampingi sebagai pemandu senam. Mungkin itu saja program kerja yang bisa kami sampaikan. Baik, itulah tadi pemaparan poker dari teman-teman. Dengan guru Panang, dan ini juga ya untuk adik-adik mahasiswa, karena kan kalian akan banyak berinteraksi dengan siswa-siswi, jalin kedekatan, jalin komunikasi. Jangan ya, jadi jalin komunikasi, apalagi untuk meningkatkan literasi dan numerasi mereka. Jadi sedikit juga penyampaian kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Untuk program literasi numerasi ini merupakan tugas inti mereka. Cuman ada beberapa tugas tambahan yang disampaikan oleh kementerian. Misalkan tadi bagaimana membuat siswa-siswi mengenalkan kepada adik-adik kegiatan-kegiatan ekskul seperti itu. Kalau biasanya sih saya bilang seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau di semester gasal enak tuh kalau di bulan Agustus banyak kegiatan-kegiatan luar sekolah. Iya, ngajak camp lah, ikut lomba apa gitu banyak. Kalau sekarang agak terbatas, jadi inilah dituntut kreativitas mahasiswa, program apa yang dapat diimplementasikan di sekolah ini. Alhamdulillah kalau sudah ada senam sehat dan ada program lainnya yang saya harapkan bisa dikerjakan dengan baik. Jadi enaknya sekarang Bu, untuk kampus mengajar, mungkin di zaman-zaman kami dulu kita itu belajarnya banyaknya di dalam ruang kuliah, ruang kelas. Tapi kalau sekarang kalau sudah semester 5 mahasiswa disuruh keluar semua. Ada 8 program dari untuk kampus mengajar. Untuk MBKM ini ada yang magang di industri, menjadi wirausaha, membangun desa, ada 8 program. Dan yang terbanyak yang memilih se-Indonesia itu adalah kampus mengajar. Iya, yang paling terbanyak. Dan mereka yang ada di sini tuh merupakan pilihan juga. Kenapa pilihan? Karena ada proses seleksi. Jadi ada ratusan ribu mahasiswa yang mengikuti seleksi dan dikerucutkan menjadi puluhan ribu yang ditempatkan di beberapa sekolah. Dan dosen pun juga diseleksi. Oke, dosen pun sebagai dosen pembimbing lapangan juga itu mengikuti seleksi, ada semacam ya soal-soal seperti itu, dan kami juga mengikuti tes untuk dapat lulus dalam kegiatan program ini. Tapi biasanya itu diprioritaskan beberapa mereka membuat sesuatu yang ada memang terkait dengan bidang ilmunya, dan itulah yang nanti diimplementasikan di sekolah. Jadi sekali lagi Bu, mohon dukungannya. Apalagi di sini banyak, apalagi saya dengar ada PPL ya, Prajab. Ya. Karena saya juga aktif di PPG, jadi kelompok ada 20-an, kemungkinan ada 4 kelompok atau 5 kelompok gitu. Kalau ibu di sini kan pasti programnya Daljab. Sudah kita ketemu nanti. Sudah semua, alhamdulillah. Masih ada saja. Kalau ada yang belum dan kebetulan memilih LPTK UNM, tapi mohon maaf kalau untuk proses seleksinya itu kan ditentukan di pusat, tapi progres di dalamnya insya Allah. Karena kalau dapat diterima dengan baik, dan juga terima kasih kepada
kepada Bapak, Ibu, guru serta BPL dan kepala sekolah atas waktunya. Jika ada kekurangan dari pemaparan program kami, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa. Bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mungkin untuk terakhir dokumentasi